Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas proyek terintegrasi kami yang berjudul penentuan rute penyaluran bantuan bencana banjir di Bandung guna meminimalisasi biaya distribusi dengan metode Saving Matrix. Kelompok 8 disusun oleh rekan saya. Sendiri Berita Kartika Vivin Inayah, NPM 16118065. Kemudian saya sendiri dan di Abdullah NPM 16118067 dan rekan kami satu lagi yang tidak bisa hadir pada presentasi kali ini. Baik, kita lanjut. Untuk bab 1 latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya Beta Katika Pipin. Silahkan Pipin. Di latar belakang ini, Manajemen Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Jawa Barat Budi Budiman Wahyu mengatakan banjir yang melanda Kecamatan Dayakolot, Baleendah, Arjasari, Bojongsoang, dan Banjaran di Kabupaten Bandung. Nah, dari warga tersebut diharuskan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di sini ada Kecamatan Dayakolot yang mengungsi ada 33 kakak, kemudian di Baleendah ada 21 kakak, kemudian di Arjasari ada 143 kakak, kemudian di Bojongsoang ada 629 kakak, dan di Banjaran ada 216 kakak yang berjumlah 1042 kakak yang mengungsi. Kemudian pendistribusian bantuan logistik seperti barang sembako segera dilakukan untuk meringankan korban yang terdampak. Distribusi dan transportasi yang baik merupakan suatu hal yang penting dalam pendistribusian barang sembako, agar barang tersebut dapat dikirim sampai kepada korban bencana secara tepat waktu, tepat pada tempat yang ditentukan, dan barang dalam kondisi baik. Pendistribusian barang dari sumber ke beberapa tempat tujuan tentunya itu suatu permasalahan yang cukup kompleks karena adanya beberapa tempat tujuan pengiriman barang yang akan menimbulkan beberapa jalur distribusi yang jarak dan waktu tempuhnya itu semakin panjang dan lama. Hal tersebut itu akan berimbas pada biaya pengiriman transportasi yang cukup berat, yang cukup besar. Kemudian secara garis besarnya itu pendistribusian dapat diartikan sebagai aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar atau mempermudah proses penyampaian barang dari sumber hingga sampai ke tangan korban sehingga penggunaan yang sesuai yang diperlukannya. Kemudian lanjut. Nah, pada rute awal yang sebelum digunakan penerapan saving matrix, BPBD Bandung itu melakukan pendistribusian hanya dilakukan pada pengiriman paket dari pos koordinasi ke satu pos pelayanan yang lain. Jadi tidak ada prosedur dan strategi tertentu dalam proses pendistribusiannya. Nah, dirasa ini kurang efisien karena tidak memperhatikan rute pengiriman. Selama ini pengiriman paket barang sembako itu dari pusat dilakukan dengan cara penugasan truk untuk masing-masing kecamatan. Pendistribusiannya tidak disesuaikan dengan kapasitas kendaraan yang digunakan sehingga dirasa tidak efektif karena jarak tempuh yang semakin panjang. Kemudian memerlukan kendaraan angkut, tenaga sopir, serta biaya transportasi yang tentunya tidak sedikit. Kemudian kita mencari solusinya dengan penggunaan saving matrix, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam transportasi untuk menentukan rute distribusi produk agar meminimalisasi biaya transportasi. Kemudian penggunaan metode saving matrix ini bertujuan untuk meminimalkan total jarak tempuh atau waktu, biaya dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan yang digunakan. Baik, nah ini adalah gambar rich picture diagramnya. Di sini bisa kita lihat ada bantuan distribusi ini dari BPPD ya, dari BPPD. Kemudian ini adalah gudangnya. Nah, di dalam gudang tersebut kita akan mengirimkan kepada 5 kecamatan terdampak di sini di bawah. Nah, ini ada kendaraan yang kita gunakan ada satu mobil ya, maksudnya ini kita satu truk yang rute pertama itu dalam saving matrix itu dia adalah rutenya ke sini dulu ke apa namanya? Ada di penjelasan di sini ya sebentar. Nah, untuk rute pertama itu dia ke Bojong Soang kemudian kembali ke gudang.
Selanjutnya ini adalah sisanya adalah dari Gudang, Dayakolot, Bale Endah, Arjasari, Banjaran, dan Gudang. Jadi intinya pada gambar RPD ini dia bagaimana caranya agar meminimalkan biaya pengiriman atau biaya distribusi untuk menyampaikan barang-barang sembako ini ke 5 kecamatan terdampak. Baik, seperti itu. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, di sini bagaimanakah penentuan rute penyaluran bantuan bencana banjir di Bandung guna minimalkan biaya distribusi dengan metode saving matrix. Selanjutnya, apakah penentuan rute penyaluran bantuan bencana banjir di Bandung ini dengan metode saving matrix terbukti dapat meminimalkan biaya distribusi dibandingkan dengan rute awal? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui dan membuat perhitungan penentuan rute penyaluran bantuan bencana banjir di Bandung guna minimalkan biaya distribusi dengan metode saving matrix. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah penentuan penyaluran bantuan bencana banjir di Bandung ini dengan metode saving matrix terbukti dapat minimalkan biaya distribusi dibandingkan dengan rute awal. Nah, kemudian di sini kami juga ada batasan masalah. Yang pertama ini kami di sini hanya terfokus pada bencana alam banjir yang sedang tidak dalam kondisi darurat membutuhkan bencana. Kemudian yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan di Bandung. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi dari internet atau sumber dari pihak ketiga. Baik, untuk metode penelitian akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Beta Kartika Vivin. Silakan Vivin. Nah, di metodologi penelitian ini diawali dengan mulai, kemudian studi pustaka, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data yaitu pembuatan model, kemudian diverifikasi, kalau tidak akan kembali di pengolahan datanya, kemudian kalau iya kita uji validasi, kemudian pembuatan skenario. Nah, skenario-nya ada 1 dan skenario 2, kemudian kita simulasi dan kita tarik analisisnya, kemudian kita simpulkan, ada kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Nah, ini merupakan tampilan SPD yang kita buat dalam kasus penelitian ini. Itu diawali dari paket bantuan. Dari paket bantuan tersebut, penambahan stoknya itu dari bantuan dari beberapa sumber, kemudian yang diserahkan ke pengelolaan bantuan, kemudian dari pengelolaan bantuan itu akan disalurkan pada penerima paket bantuan. Nah, di penyaluran ini kita ada beberapa variabel yang dapat membantu proses penyaluran tersebut. Ini ada operasional yang dipengaruhi oleh perhitungan biaya, harga BBM, ongkos kirim, kemudian jarak. Kemudian ada kapasitas angkut yang dipenuhi oleh muat, jarak armada, dan angkutnya. Kemudian ke penerima paket bantuan ini permintaan paket masing-masing 5 dari 5 kecamatan. Ada di Bojong Soang, Dayakolot, Banjaran, Arjasari, dan Bale Endah. 5 kecamatan tersebut meminta permintaan paket bantuan secara berbeda jumlahnya. Kemudian ada skenario. Nah, di skenario ini data awalnya itu permintaan paket untuk 5 kecamatan terdampak sebesar 1042 paket. Dari pihak petugasnya itu mengatur untuk satu paket bantuan digunakan untuk satu KK. Kemudian masing-masing permintaan untuk Kecamatan Bojong Soang itu sebanyak 629 paket, kemudian di Dayakolot sebanyak 33 paket, kemudian di Bale Endah sebanyak 21 paket, kemudian di Kecamatan Arjasari sebanyak 143 paket, di Kecamatan Banjaran sebanyak 216 paket. Nah, jarak tempuhnya yang rute awal itu ada 166 km dengan biaya BBM sebesar 5.150 liter setiap 3 km. Angkutan yang digunakan itu truk sedang. Nah, daya kapasitas muatnya itu satu truk 630. Jadi kalau misal armadanya yang digunakan itu 2, berarti kapasitas muat angkut itu mengangkut sebanyak 1.260 paket. Nah, di skenario 1 atau rute awal dan skenario 2 saving matrix itu perbedaannya terletak pada perbedaan jarak tempuh pendistribusian paket bantuan. Nah,
Pada rute awal itu jaraknya mencapai 166 km, sedangkan pada penggunaan saving matrix jaraknya berkurang menjadi 134,6 km. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan saving matrix tersebut, pendistribusian paket bantuan dilakukan 2 kali angkut. Angkut yang pertama pada rute Gudang Bojong Soang, kemudian angkut yang kedua pada Gudang ke Dayakolot, ke Bale Endah, ke Arjosari, dan ke Banjaran. Baik, nah ini adalah rute Saving Matrix dan jarak awalnya. Ini adalah rute atau jarak awal yang kami dapat dari Google Maps ya. Ini dari Gudang, Dayakolot, kemudian dari ke Gudang lagi. Ini adalah 30 km. Dari Gudang ke Bale Endah, kembali lagi ke Gudang adalah 36 km dan seterusnya. Ini rute awal itu total jaraknya adalah 166 km. Nah, ini adalah rute jarak awalnya ya. Ini mencari angka-angka ini kita dapat dari sini. Saya contohkan misalnya ini 1,0. 1,0 itu adalah ini jarak dari Gudang ke Dayakolot 30 km. Di sini kenapa 15? Karena dia tidak kembali lagi ke Gudang. Jadi dia hanya 0 ke 1 saja, tidak kembali lagi ke 0. Begitupun yang seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan rumus saving matrix. Ini adalah rumusnya X, S, XY sama dengan J, GX ditambah JGY dikurangi JXY. Nah, ini adalah sehingga didapat rute saving matrixnya. Ini mungkin saya contohkan satu saja. Di sini misalkan kita akan mencari jarak dari 1 ke 2. Ini 1 ke 2 itu maksudnya adalah dia dari Dayakolot ke Bale Endah. Angkanya adalah ini ya, 1,2. 24,9. Nah, untuk GX ini adalah 0,1. 0,1 itu adalah berarti dari ini ya, kita ngambilnya 15. Di sini angkanya 15. Kemudian setelah itu 0,2, J 0,2 itu adalah Bale Endah ya, ini 02. Ini di sini kita hasilnya adalah 16. Sehingga 15 ditambah 16 kemudian dikurangi 6,1. 6,1 ini didapat dari J 1,2. 1,2 itu kita bisa lihat dari jarak rute awal. Nah, ini 6,1. Sehingga dijumlahkan hasilnya adalah 24,9. Nah, di sini. Ini kita lakukan semuanya lakukan hal yang sama pada setiap kolom yang kita isi untuk mengisi rute saving matrix ini dengan rumusnya adalah ini ya, tadi rumus awalnya. Baik, selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah didapat rute saving matrixnya, kita akan buat peringkat atau kita maksudnya buat peringkat dari yang jaraknya paling jauh. Nah, ini kan bisa kita lihat jarak yang paling jauh itu adalah 29,7 ya, jarak 1,4. Nah, kita masukkan di sini. 1,4 itu apa? Kita lihat lagi dari sini. 1 itu Dayakolot, kemudian Bojong Soang. Berarti dari Dayakolot ke Bojong Soang. Ini berlaku sebaliknya juga ya, dari Bojong Soang ke Dayakolot itu jaraknya adalah sama. Nah, seperti ini. Dari Bojong Soang ke Dayakolot. Begitupun kita lakukan hal yang sama pada di bawahnya. Nah, setelah kita buat peringkat seperti ini, kita urutkan dari peringkat yang terjauh sampai yang terpendek. Nah, di sini kita dapatkan informasi dari bantuan-bantuannya itu yang dibutuhkan tiap kecamatan. Nah, di sini bisa kita lihat bantuannya adalah untuk Dayakolot sebesar 33 paket, Bale Endah 21, Arjasari 143, Bojong Soang 629, dan Banjaran 216. Sehingga totalnya adalah kita membutuhkan 1042 paket. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah rute jarak awal. Rute jarak awal itu adalah tadi ya, jadi dia prinsipnya dari Gudang ke lokasi terus kemudian balik lagi, dari Gudang ke lokasi balik lagi, dari Gudang ke lokasi balik lagi, sehingga kita lihat di sini untuk total jaraknya adalah 166 km. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan perhitungan matriks, nah di sini kita bisa dapat kita bisa hanya menggunakan 2 rute saja. Yang sebelumnya kita ada 6 rute, kita hanya untuk setelah menggunakan saving matrix kita bisa hanya menampilkan 2 rute saja, mendapatkan 2 rute saja. Nah, di sini 0,40 ini dari Gudang ke Bojong Soang ke Gudang, jaraknya 42 km. Kemudian sisanya dari Gudang ke Dayakolot, Bale Endah, Arjasari, Banjaran, kemudian kembali lagi ke Gudang. Jaraknya adalah 92,6 km. Nah, sehingga kita dapat total jaraknya adalah 134,6 km. Baik, kita lanjut. Nah, untuk dianalisis, nah, proses analisa perhitungan yaitu memberikan penilaian dan perhitungan awal berupa jarak awal pada rute pendistribusian paket bantuan
ke pos layanan dan perhitungan setelah dilakukan shopping matrix, kemudian membandingkan keduanya untuk menentukan rute secara optimal. Hasil perhitungan rute penelitian awal dan rute setelah penerapan metode shopping matrix dibandingkan nilainya. Nah, ini kita menggunakan asumsi ya, di mana untuk BBM-nya itu selama menghabiskan 1 liter itu dia bisa menempuh jarak sebanyak 3 kilometer. Harga BBM-nya adalah 5.150 per liter. Ini adalah harga untuk solar ya, BBM solar. Kemudian armada yang kita gunakan adalah truk berukuran sedang. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Rute awalnya tadi adalah 166 kilometer jaraknya. Kemudian setelah menggunakan rute shopping matrix, jaraknya berkurang ya, menjadi lebih pendek, yaitu 134,6 kilometer. Nah, di sini kita bisa dapatkan saving atau penghematannya adalah sebesar 31,4 kilometer. Nah, kemudian ini adalah BBM-nya, kemudian biaya distribusi. Nah, bisa kita lihat di sini persentase penghematannya adalah 18,92%. Nah, dari yang harganya rute awal itu menghabiskan biaya sebesar 284.000. Setelah menggunakan rute shopping matrix ini berubah menjadi 231.000, sehingga kita mendapatkan penghematan sebesar 93.000. Penghematannya adalah 18,92%. Oke, kesimpulannya akan dibacakan oleh Beta Kartika Vivin. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis perhitungan pada perbandingan rute, jarak dan biaya dapat disimpulkan bahwa 1. Rute penyaluran logistik kepada korban bencana banjir itu menggunakan metode shopping matrix ditetapkan sebanyak 2 rute. Rute pertama dari Gudang ke Bojong Soang, Gudang dengan jarak tempuh sebesar 42 km. Dan rute kedua dari Gudang ke Dayakolot, Baleendah, Harjasari, Banjaran, Gudang sebesar 92,6 km. Kemudian presentasi penghematan biaya distribusi bantuan bencana setelah penerapan rute metode shopping matrix itu sebesar 18,92%. Baik, nah setelah itu mungkin saya akan bacakan sarannya. Nah, untuk saran kedepannya mungkin bagi BPPD Bandung, mungkin diharapkan dari kami untuk menerapkan metode shopping matrix ini setiap akan melakukan rute perjalanan distribusi bantuan paket logistik ini. Nah, bisa kita lihat di sini mungkin untuk biaya presentasi penghematannya adalah 18,92%. Nah, ini mungkin kecil sekali karena jarak yang kita tempuh juga memang sangat kecil, hanya ada 5 kecamatan. Apabila mungkin jaraknya sudah banyak, entah itu ada 10 kecamatan bahkan lebih, pasti persentase penghematannya juga akan lebih besar lagi gitu dibandingkan dengan yang jaraknya hanya sedikit, mungkin 5 kecamatan. Baik, mungkin untuk presentasi tugas integrasi dari kelompok 8 kami dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.